ya apa yang kita perjuangkan bersama ini semuanya bisa bermanfaat bagi semua rakyat Indonesia. Ya, penyidik harus kerja keras untuk membuktikan bahwa kami mengedit atau merekayasa. Jadi penyidiknya yang harus kerja keras karena mereka yang menuduh bahwa kami mengedit atau merekayasa. Yang aslinya aja belum nongol, sudah dituduh merekayasa, ya kan? Yang aslinya belum nongol sudah dituduh mengedit. Bagus Tam. Yep. Nggak apa-apa. Bu Susi, udah sini aja. Bu Susi. Sini aja. Oke guys. Dan insya Allah juga ya apa yang kita perjuangkan bersama ini semuanya bisa bermanfaat bagi semua rakyat Indonesia. Ya, penyidik harus kerja keras untuk membuktikan bahwa kami mengedit atau merekayasa. Jadi penyidiknya yang harus kerja keras karena mereka yang menuduh bahwa kami mengedit atau merekayasa. Yang aslinya aja belum nongol, sudah dituduh merekayasa, ya kan? Yang aslinya belum nongol sudah dituduh mengedit. Bagus Tam. Yep. Lanjut. Masuk situ, masuk. Yang depan ini aja ini. Kemarin ini saya ada ketinggalan nggak BK ya? Yang ini skin yang kecil. Oh iya, pasti disimpan sama si Mas Arik coba. Oh, iya. Kapan tuh? Kemarin ya waktu acara jam 2. Oh iya pernah ada satu tuh ya saya. Ya betul. Dari depan lah. Walaupun ada 700 bukti, ada 134. Kalau tidak ada lokasinya maka tidak bernilai. Saya ambil monolog untuk membuktikan semua nanti tidak ada perempuan. Salah satunya dia jadi kalau polisi menghadirkan namanya dan kucing taruna ya, ada 100.000 kucing taruna tetap tidak bisa membuktikan bahwa kucing taruna itu perempuan begitu ya. Dia tetap laki-laki dan hari ini bukan 700 bukti yang kita tunggu, sebenarnya hanya cukup 1 bukti, yakni selembar ijazah dari saudara Joko Widodo yang tidak pernah kunjung dihadirkan. Yang kedua, kami ingin menegaskan bahwa Polda Metro Jaya telah melakukan
pemanggilan telah secara jelas menyebutkan nama-nama klien kami tanpa menyebut inisial. Padahal awalnya sudah disebutkan secara inisial, tapi saat pemanggilan yang menjelaskan 3 mekanisme baik dilakukan secara langsung, dikirim lewat WhatsApp dan lewat pos, itu secara tegas menyebut nama-nama. Kalau nama-nama itu muncul dari media, wajar. Tapi kalau itu dari aparat penegak hukum, itu sama saja. Polda Metro Jaya telah melakukan apa yang disebut pelanggaran asas hukum, presumption of innocence. Dan selanjutnya, hari ini klien kami ada panggilan sebagai tersangka. Padahal ada satu terlapor yang naik juga menjadi tersangka belum diperiksa. Artinya ada target-target yang sifatnya prematur terhadap klien kami, dan ini kami kuat dugaannya ini bukanlah proses hukum murni, tapi ada proses yang melibatkan tangan kekuasaan, diawali dengan tuntutan-tuntutan pendukung Jokowi untuk segera menetapkan tersangka, dan hari ini mereka melakukan tuntutan untuk menetapkan tersangka menjadi tahanan. Saya tegaskan, hari ini yang harusnya segera ditahan adalah Firly Bahuri yang sudah 2 tahun lebih sudah tersangka. Tapi Polda Metro Jaya tidak melakukan tindakan apapun. Karena itu hari ini kami yakin klien kami pun tidak akan dilakukan penahanan sebagaimana Polda tidak melakukan penahanan terhadap Firly Bahuri. Selanjutnya yang harus ditahan karena berkekuatan hukum tetap adalah Sylvester Matutina karena dia sudah inkrah. Dan Sylvester Matutina saat penyidikan di tingkat kepolisian tidak pernah ditahan. Karena sebelum menjadi terpidana, dia dulu pernah menjadi terdakwa dan sebelumnya juga pernah menjadi tersangka. Dan dalam proses tersangka itu yang pasalnya juga sama, penghinaan dan fitnah 310311 KHP, saudara Sylvester Matutina tidak pernah ditahan dalam prosesnya. Karena itu hari ini sebagai bukti bahwa negara kita negara hukum, Polda sedang menjalankan penegakan hukum, tidak ada proses penahanan terhadap klien kami. Selanjutnya dari koordinator litigasi Pak Petrus Celestinus kami persilakan. Kami yang ngatur. Hari ini, pemeriksaan hari ini harus menjadi momentum penting, terutama bagi penyidik. Harus beri kesempatan seluas-luasnya kepada tersangka yang dipanggil. Kita adu bukti. Karena penyidik menyatakan bahwa mereka sudah punya ratusan bukti, ratusan saksi, puluhan ahli. Sementara dari Ismoy, Rismo dan mungkin juga pemerintah, masing-masing juga bawa bukti hari ini. Kita adu dalam pemeriksaan supaya ini tidak menjadi teka-teki. Karena selama ini polisi hanya fokus pada bukti yang dimiliki oleh lapor yang Jokowi. Sementara sama sekali belum disentuh oleh penyidik. Jadi kami minta polisi harus memberikan prioritas kepada 3 orang ini untuk kita adu bukti di dalam. Saya kira itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, alhamdulillah terima kasih telah hadir memberikan kami. Jadi kami hadir, saya Dr. Ismail Syarifah bersama para kuasa hukum kami dan para mak-mak dan juga rekan juga dari semua yang ikut mengucapkan terima kasih dulu atas kebersamaannya. Dan kami ini kenapa saya mengucapkan terima kasih? Karena kami hadir bukan mewakili pribadi. Saya bukan mewakili sasmi, merespon tidak mewakili kami mewakili seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan dan ini sudah lama lebih dari 1 dekade mengalami suatu hukum yang sangat jahat, sangat bengis, dan utamanya adalah yang menggunakan termasuk ada penggunaan jasa palsu yang kemudian tidak berani terbongkar sampai dengan sekarang. Dan kami ini juga untuk menegakkan jangan sampai Pak Prabowo Subianto sebagai presiden mengulangi kesalahan yang dilakukan pada rezim yang lalu yang telah mempidanakan 2 anak bangsa, yaitu Bambang Trimulyono dan juga Gus Dur. Masa rela Pak Prabowo malah menambah dengan angka saktinya. Pak Prabowo kan angka 8. Masa di rezim Pak Prabowo tambah 8 lagi yang akan dipidanakan. Jadi kan ini luar biasa ya. Dan saya tahu bukan kesalahannya Pak Prabowo, tapi ini adalah kesalahan dari orang-orang yang di sekitar Pak Prabowo cuma bukan presiden. Jadi sekali lagi kami hadir atas nama rakyat Indonesia dan kami menyatakan bahwa ini kami tahu kami akan kriminalisasi. Dan kenapa kami tahu? Karena apalagi setelah saya, Dr. Rizwan dan Dr. Dewa kita merencanakan yang kedua
judulnya adalah Gibran Black Hebat. Dan itu terbukti dengan saya pulang minggu yang lalu dan membuktikan bahwa Gibran memang tidak punya ijazah SMA. Ya, SMA-nya tidak hanya S2, tapi bahkan yang tidak dia sempat membuat panik dan kemudian ini adalah langkah kita sebagai penegak. Saya kira itu dan nanti Dr. Usman akan menunjukkan apa yang sudah kita rencanakan dan insya Allah dengan doa dari teman-teman semua dengan mohon ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ayo kita tegakkan kebenaran di negeri ini. Merdeka! Merdeka! Berarti sudah siap ya Mas? Nanti buktinya Tapi kalau buktinya sudah. Berarti sudah sangat siap ya Mas? Oke semua. Pertanyaannya apa? Siap nggak Bang? Kebangsaan ini Bang. Masalah siap atau enggak? Ya, harus siap. Ambil ini Pak Media, dapat masuk. Kami mendidik atau merekayasa. Ya, mana yang kami rekayasa? Kalau itu tidak terbukti nanti saya berencana untuk menuntut kepolisian sebesar 126 triliun rupiah. 1 tahun anggaran kepolisian. Jadi jangan sampai tuduhan itu adalah tuduhan tanpa basis ilmiah. Apa yang kami lakukan, ada itu namanya ilmunya, ya digital image processing. Jangan sampai ilmu tersebut jadi ilmu terlarang. Memproses citra digital atau video digital bukan berarti merekayasa atau mengedit. Itu berbasis algoritma. Ya. Yang kedua, saya yakin kecepatan penanganan atau penersangkaan ini berketepatan dengan memang gerilya kami dalam membongkar, ya, terutama kepulangan dari Pak Rosulu dari sini. Jadi kami memang sudah berencana ada draft kasarnya ini, bukunya nanti Gibran Endgame atau Gibran Black Paper terserah. Yang pasti Wapres tak lulus SMA. Data itu kami dapatkan dari mana? Dari Ditjen Dikdasmen sendiri dan temuan faktual yang ditemukan oleh Pak Rosulu. Oleh karena itu ini akan kita edarkan PDF-nya. Kalau bisa kita buat gratis dan ini saya titip kalau mau digandakan secara gratis juga saya titip ke pengacara. Ini worst case scenario, siapa tahu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya kan? Oleh karena ini foto aja, fotokopi semua atau saya bagikan nanti PDF gratisnya secara cuma-cuma untuk seluruh rakyat Indonesia bahwa kita sayangnya negara sebesar ini memiliki wapres yang tidak pernah lulus SMA baik dalam maupun luar negeri, tidak pernah punya ijazah SMA baik dalam maupun luar negeri. Apa yang dia tempuh adalah, ini menurut Ditjen Dikdasmen, sekolah di Orchid Park Secondary School sampai kelas 10 atau kelas 1 SMA, dilanjutkan dengan diploma di UTS Insert. Bayangkan kelas 10 atau kelas 1 SMA plus diploma yang harusnya pendidikan tinggi awal D1 itu disetarakan dengan SMK bidang akuntansi dan keuangan. Artinya apa? Itu kan ekivalensi yang sangat fatal. SMA kelas 1 plus diploma setara dengan SMK. Berarti wapres kita ini tak pernah lulus SMA dan tidak pernah lulus atau tidak pernah punya ijazah SMA. Oleh karena itu Pak Prabowo Subianto jangan sampai ini menjadi dibawa ke arena politik. Kami peneliti, kami berhak meneliti dokumen publik. Kenapa dokumen publik? Karena Joko Widodo pernah menggunakan ijazah itu sebagai presiden di samping gubernur maupun wali kota. Oleh karena itu ini untuk kalian, nanti bisa digandakan, saya titip ke pengacara saya dan filenya minta ke pengacara saya nanti. Sebarkan seluas-luasnya dan itu gratis untuk kalian rakyat. Terima kasih. Bang Guproni selaku LBHP Muhammadiyah yang terlibat. Silakan Pak. Kita sudah masuk dan tadi terima kasih juga untuk para pemahaman TNI, pernawiran pejabat yang tahu daripada Terima kasih atas dukungan hari ini kami dari LBH sampai pimpinan pusat Muhammadiyah telah secara resmi menjadi kuasa hukum dari Bapak Dr. Sutro dan Bapak Dr. Muhammad dan tentunya Bapak yang lainnya. Dan insya Allah kami akan menjalankan tugas sebagai kuasa hukum dengan sebaik-baiknya dengan mengutamakan kredibilitas, integritas, ya,
pengaruh oligarki dan keluarga dari Jokowi Widodo. Dan kami merasakan sendiri bahwa persoalan ini memang tidaklah kemudian ini di bawah ranah hukum yang kemudian menetapkan 8 orang tersangka. Dan kami melihat bahwa ini ada ketidakadilan hukum di negeri ini yang masih langka. Oleh karenanya maka kami LBH Muhammadiyah atas dasar perintah atau instruksi dari pimpinan untuk melakukan pendampingan terhadap tersangka yang sedang dizolimi pada hari ini. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum. Ada pertanyaan kalau ada sebelum ini dilayani oleh Pak Roy, kalau ada pertanyaan sama Pak Ismail. Ya insya Allah apa yang kami lakukan ini adalah bisa bermanfaat mayoritas silent majority. Kita tahu banyak yang sebenarnya mengingkari tapi tidak bisa berteriak-teriak, tidak bisa menyewa mobil-mobil seperti terbol-terbol yang ada di luar ini. Ya, mereka itu hanya bagian kecil dan mereka menyewa orang. Kita sudah tahu tadi mobilisasinya bagaimana, membayar, bagaimana. Insya Allah masyarakat yang silent majority yang sudah mengambil baik ya. Kita murnikan, kita dukung Pak Prabowo untuk memurnikan dan salah satu musuh dalam selimut yang terbesar dia adalah yang sedang kami tulis. Ya, jadi sekali lagi itu amanahnya. Baik, terima kasih.